Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, saudara sekalian, hari ini pertemuan kita yang kelima ya. Pertemuan yang kelima, hari ini presensi elektronik gagal. Nanti gunakan presensi yang manual. Kemudian sekretaris kelas ajukan pengaduan ke AAK. Kalau perlu tanda tangan saya, hubungi saya di ruang dosen 1 ya. Di ruang dosen 1 untuk mungkin perlu tanda tangan saya dan lain-lain. Oke, hari ini kita akan dengarkan presentasi tiga mahasiswa. Kalau Anda perhatikan gaya saya mengajar, saya ingin Anda punya kemampuan public speaking ya. Karena itu kemampuan penting. Apapun profesi Anda nanti, public speaking itu penting. Kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan mempengaruhi orang lain itu penting. Kalau nanti Anda sudah selesai dari STPN, sudah begitu, Anda punya 3 kesempatan, bahkan mungkin 4. Kesempatan pertama, Anda bisa masuk ke kelompok birokrat pertanahan. Birokrat pertanahan itu artinya orang-orang pegawai kantor pertanahan dan lain-lain. Bisa pegawai Pemda, bisa pegawai BPN dan lain sebagainya. Itu namanya birokrat pertanahan. Kelompok kedua, Anda bisa menjadi pengusaha di bidang pertanahan. Anda bisa buka bisnis pemetaan dan lain sebagainya, konsultasi dan lain sebagainya, itu namanya bisnis swasta. Anda bisa menjadi pekerja sosial ya, social entrepreneurship, dan itu sebagai aktivis pertanahan. Anda bisa masuk LSM atau bahkan Anda mendirikan LSM untuk memperjuangkan hak-hak rakyat di bidang pertanahan. Itu ada duitnya juga. Ya. Jadi birokrat pertanahan Anda dapat gaji, jadi pengusaha Anda dapat uang. Bekerja di bidang sosial dalam hal ini aktivis itu juga ada penghasilannya. Dan yang keempat, mungkin Anda bisa jadi influencer pertanahan. Anda bisa masuk di YouTube, Instagram, Twitter dan lain sebagainya untuk mempengaruhi orang, dan itu juga ada pendapatannya. Kan nanti ada orang yang endorse, pasang iklan dan lain sebagainya. Jadi ada 4 kesempatan Anda menjadi birokrat pertanahan, menjadi pengusaha pertanahan, menjadi aktivis pertanahan atau menjadi influencer pertanahan. Nah, keempat-empatnya itu butuh kemampuan public speaking, sehingga kemudian saya sering paksa Anda untuk tampil di depan, ngomong, kemudian di sebelah sana bahas, itu dalam rangka membangun kemampuan public speaking. Oke? Terus kemudian sebelum kita masuk materi hari ini, saya ingin cerita tentang tokoh yang saya kagumi, dan saya yakin Anda juga punya tokoh yang Anda kagumi ya. Ada yang kagum pada tokoh idola dari K-pop ya, BTS dan lain-lain ya. Silakan, yang penting Anda harus tahu bahwa tokoh yang Anda kagumi itu ada unsur positif yang bisa Anda contoh. Tokoh yang saya kagumi adalah Profesor Yohanes Surya. Siapa di antara Anda yang kenal atau tahu tentang Profesor Yohanes Surya? Ada? Kalau yang ingin ngobrol silakan hands up, kemudian izin keluar. Kalau ingin ngobrol silakan keluar. Saya izinkan, kan kita santai, kuliahnya santai. Jadi kalau ingin ngobrol dan obrolannya itu penting, izin Pak, kami berempat mau ngobrol di luar sebentar. Saya persilahkan ya, supaya kita lebih nyaman. Yang ngobrol nyaman, yang menjelaskan juga nyaman. Oke, Profesor Yohanes Surya itu saya kagumi karena beliau punya hal yang unik. Keunikan beliau adalah beliau berbeda dengan mainstream ya, kebiasaan orang Indonesia. Ada tradisi di Indonesia, perguruan tinggi itu berlomba-lomba mendapatkan putra-putri tamatan SMA dengan nilai terbaik. Dengan nilai terbaik, garis bawah itu. Sehingga kemudian dikritik oleh Profesor Yohanes Surya, kalau semua perguruan tinggi pilih yang terbaik, pilih yang nilainya tinggi, bagaimana dengan yang bodoh, yang nilainya tidak tinggi karena satu dan lain hal. Dia tidak tinggi mungkin karena fasilitas di sekolahnya tidak bagus. Dia tinggal di daerah terpencil, laboratoriumnya nggak ada di SMA-nya, gurunya nggak pernah masuk dan lain sebagainya. Maka kemudian Profesor Yohanes Surya bilang, kalau gitu saya harus melakukan terobosan. Apa terobosannya? Dia datang ke desa-desa, ke kabupaten-kabupaten, ke kota-kota terpencil. Dia bilang sama bupatinya, berikan saya putra-putri terbodoh di wilayah Anda, dan saya akan didik dia jadi juara dunia. Maka kemudian dia buat LSM, dan dia latih orang-orang yang dianggap marginal di wilayahnya itu, sehingga kemudian menggelari Olimpiade Matematika dan Fisika.
Dan LSM-nya sebelum diserahkan ke pemerintah sudah berhasil mengumpulkan 54 medali emas Olimpiade internasional. Jadi itu yang saya pikir keren buat saya, yaitu kemampuan menghormati orang. Ya, Profesor Yohanes Surya percaya bahwa ciptaan Tuhan itu baik. Yang kadang-kadang membuat dia kurang bermutu atau kelihatan tidak hebat, bukan karena ciptaannya tidak hebat, tetapi karena dia mungkin belum bertemu orang yang tepat, tidak ada fasilitas, lokasinya serba terbatas, sehingga kemudian dia nggak bisa mengembangkan dirinya. Dan sekarang sudah banyak anak didik Profesor Yohanes Surya yang bekerja di Amerika Serikat sebagai ilmuwan. Profesor Yohanes Surya adalah fisikawan, ahli fisika. Dia ambil S3 di Amerika Serikat. Dia kuliah di kampus tertua kedua di Amerika Serikat. Nama kampusnya saya lupa, tapi yang tertua kedua. Tertua pertama di Amerika Serikat kan Harvard University, kemudian kampus Yohanes Surya. Dan dia diberi green card oleh pemerintah Amerika Serikat, dipersilakan untuk menetap di Amerika Serikat, tapi dia tidak bersedia, dia kembali ke Indonesia karena dia ingin mengajar putra-putri Indonesia agar menjadi orang-orang yang hebat di bidang fisika dan matematika. Jadi itu ya, jadi tiap kita punya tokoh yang kita idolakan. Saya pikir Anda juga punya tokoh yang Anda idolakan, ya, nanti silakan saja. Oke, sekarang siapa di antara Anda yang hari ini sudah baca WA Group? WA Group kita, WA Group kelas, ini kelas C ya? Kalau sudah baca WA Group kita, di dalam WA Group saya minta silakan dipersiapkan 3 narasumber dan 3 pembahas. Siapa yang bersedia jadi narasumber? Narasumber video berapa Mas? Video 1, oke? Video 2, video 3. Ayo tinggal 1 lagi. Ini lelang ya. Video 1 sudah laku, video 2 sudah laku, video 3. Video 3 tentang leadership. Tentang leadership, tentang kepemimpinan. Siapa? Ada? Masa nggak ada? 1 laki-laki, 2 laki-laki, 3 perempuan. Yang putri. Jangan dulu. Kasih kesempatan dulu. Saya ingin lihat performa mahasiswa saya. Ayo, kalau nggak ada terpaksa diacak. Tapi sebetulnya saya pengennya begitu. Saya pengen Anda tuh pede, percaya diri. Ketika dikasih kesempatan, hands up, soal salah benar kan itu urusan nanti. Bisa kita diskusikan. Ada yang putri? Terpaksa. Nasihatnya saya ikuti ya, karena nggak ada yang bersedia. Mas, tolong ke depan Mas, carikan yang putri. Saya suka clear ini laki atau perempuan. Sampai ke perempuan. Oh, sudah. Belum. Nah, ini video 2, video 1. Oke, terus? Iya. Ya, thank you. Mudah-mudahan ini betul putri ya. Fahra Naila Ramadhani, pasti putri. Mana orangnya? Oke. Video 3 ya Mbak? Video 3 Fahra Naila Ramadhani, video 1 di sana, video 2. Oke. Silakan yang narasumber 1 Mas. Yang lain mohon memperhatikan ya, kemudian nanti silakan komentar. Makin lancar kuliah kita, makin cepat kuliah. Sini Mas, biar satu frame. Mana yang tinggalnya itu? Oke. Silakan perkenalkan diri, baru kemudian kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak, bagi teman-teman, perkenalkan nama saya Evan, biasa dipanggil Evan, asal Nusa Tenggara Barat. Kabupatennya? Kabupaten Bima, Kecamatan Sape. Bima ya, aplaus buat Bima. Yang dari Nusa Tenggara Barat. Yang dari Nusa Tenggara Barat siapa lagi? Hanya satu-satunya. Ada.
Siapa? Dari Dompu. Mana Domku? Belum datang. Oke, kita tunggu sampai dia datang ya. Oke Mas, presentasi. Ada di belakang. Mana? Oh ya, oke. Siap-siap bahas ya Mbak. Yuk. Silakan Mas. Baik, dari video 1, poin-poin yang saya dapatkan yaitu bahwa dibutuhkan action plan dalam usaha masyarakat yang berbasis potensi wilayah dalam bidang informasi agraria. Yang poin yang kedua yang saya dapatkan, reformasi agraria terdiri dari reformasi regulasi, reformasi aset, dan reformasi akses. Yang ketiga, dalam kerangka reformasi agraria yaitu Community Business Action Plan based on regional potential in the framework of agrarian reform. Artinya, based on regional potential itu artinya berbasis pada potensial wilayah. Poin yang keempat, dalam community business ini berkaitan dengan usaha masyarakat dan action plan adalah perencanaan tindakan yang dilakukan agar kemudian community business itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin yang kelima, untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat itu harus ada indikator seperti adanya kenaikan pendapat dan penghasilan anggota masyarakat, adanya peningkatan kesehatan keluarga di anggota masyarakat, dan tidak adanya investasi seperti tabungan keluarga di masyarakat. Jadi hubungannya dengan wawasan Nusantara yaitu dapat menjadi landasan penting dalam mengidentifikasi potensi regional di Indonesia dengan memahami kekayaan alam, budaya, dan sosial di suatu wilayah. Rencana akses bisnis berbasis community dapat dirancang untuk memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan. Sekian poin yang saya dapatkan. Waktu dan kesempatannya saya kembalikan di moderator. Oke ya, sebelum saya serahkan kepada sesama NTB, saya ingin jelaskan sedikit. Jadi kalau Anda dengar kata wawasan Nusantara itu berarti tentang cara pandang, perspektif, persepsi, kira-kira mirip begitu ya. Cara pandang, perspektif itu sama dengan cara pandang. Perspektif itu cara pandang juga, persepsi cara pandang juga. Nah, apa cara pandangnya? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Kalau dibilang terhadap diri, berarti terhadap diri bangsa Indonesia. Kalau menyebut terhadap diri bangsa Indonesia termasuk wilayah. Kalau ngomong wilayah berarti sumber daya alam. Kalau ngomong sumber daya alam berarti bicara agraria. Agraria itu apa saja? Saya sering menyebut istilah barak A. Bumi, ruang angkasa, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya. Ya. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, barak A. Itu agraria, itu sumber daya alam. Cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Terhadap diri berarti bicara tentang sumber daya alamnya, tentang agrarianya, termasuk sumber daya manusianya. Terhadap diri dan lingkungannya. Mana lingkungannya? Lingkungannya adalah bangsa-bangsa di sekitar bangsa Indonesia. Anda lihat ke utara, ada Malaysia, Cina, dan lain-lain. Anda lihat ke selatan, ada Australia. Itu adalah bangsa-bangsa di lingkungan bangsa Indonesia. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Kemudian wawasan Nusantara itu bertingkat-tingkat. Ada wawasan Nusantara di level nasional, itu yang tadi saya sebut. Ada yang di level provinsi, tentu cakupannya provinsi. Ada yang level kabupaten, terus sampai ke level desa. Di level desa, maka wawasan Nusantara itu nanti mendorong, menjiwai, menyemangati pemerintah desa dan masyarakatnya untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, memanfaatkan sumber daya manusianya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi Anda bisa lihat bagaimana wawasan Nusantara itu menembus dari pusat sampai ke desa dan kemudian mendorong desa agar membangun kesejahteraannya. Video 1 itu bicara tentang kesejahteraan. Kesejahteraan itu ada 4. Kesejahteraan ekonomi, kalau ada pendapatan ekonomi yang baik. Kesejahteraan sosial kalau dia rukun harmoni. Kesejahteraan psikologis kalau dia tenang bekerja. Kesejahteraan budaya kalau dia bisa mengekspresikan tradisi dan adat istiadatnya. Ya. Oke, sekarang saya persilakan pembahas 1. Silakan berdiri dulu Mbak, biar kita lihat wajahnya. Mana pembahas 1? Ya. Silakan perkenalkan diri, kemudian silakan komentar, bertanya atau apapun. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sojamani, asal Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya ingin bertanya, Pak, apakah terdapat program pemerintah yang mendukung kesejahteraan di kabupaten yang terdapat di video 1? Apakah terdapat program pemerintah yang mendukung kesejahteraan di lokasi video 1 itu ya? Oke, saya pikir bisa dipahami. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Silakan direspon. Baik, pertanyaan tadi, apakah ada program yang mendukung? Yang mendukung, ya jawaban saya, kalau dilihat dari video pertama itu, kalau kita bisa menjalankan dengan baik community business action plan based on regional potential in the framework of agraria reform, ini pasti kesejahteraan masyarakat itu pasti ada. Dan menurut saya community business action plan ini sangat bagus. Ini adalah merupakan program yang membantu dalam video pertama itu yang membantu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oke, saya tambahkan ya. Pertama, identifikasi dulu lokasinya. Lokasinya itu di Desa Sendang ya. Desa Sendang itu wilayah Kabupaten Wonogiri. Kalau Anda mendengar wilayah Kabupaten Wonogiri, maka Anda akan paham bahwa banyak dinas-dinas pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri yang berjuang buat kesejahteraan ya. Segala macam itu, ada dinas pariwisata itu untuk kesejahteraan masyarakat, dinas pertanian juga untuk kesejahteraan. Hampir semua dinas direncanakan atau diusahakan, ditargetkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Berarti mereka punya program. Ada program pemberdayaan masyarakat itu di level kabupaten. Di level provinsi juga begitu. Ada dinas di level provinsi yang bertugas mensejahterakan masyarakat sampai ke level desa. Di level pemerintah pusat juga begitu. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah yang berdekatan dengan kita, yaitu di level Kementerian Agraria. Di Kementerian Agraria, selain ada BPN pusat, ada BPN provinsi, dan ada BPN kabupaten. Di kantor pertanian Kabupaten Wonogiri itu ada program reforma agraria. Reforma agraria itu dengan dua cara. Pertama, dengan penguatan aset tanah-tanah yang ada di masyarakat disertifikatkan agar mereka kemudian punya kekuatan hukum atas tanahnya. Sesudah itu mereka diberdayakan. Ada program namanya program pemberdayaan tanah masyarakat. Itu program yang dibuat oleh teman-teman di kantor pertanahan. Ya, sehingga kemudian kalau ditanya apakah ada programnya, ada. Jadi hampir semua dinas punya program itu dari level pusat, provinsi sampai kabupaten, dan kantor pertanahan juga punya program pemberdayaan masyarakat. Namanya program pemberdayaan tanah masyarakat. Mereka diajarkan hal-hal yang bisa menambah pendapatan dan lain sebagainya. Saya pikir begitu ya, Mbak yang dari NTB. Ya. Cukup, saya pikir applause buat narasumber 1. Terima kasih. Berikutnya narasumber 2, silakan. Ini ya. Kita dengarkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Bapak Arsiyono, mohon izin rekan-rekan. Di sini saya akan menunjukkan poin-poin video 2, yaitu yang judulnya pembuatan master plan Desa Pucung, Kecamatan Yurusobo, Kabupaten Gunung Kidul. Sebelum saya membacakan poin-poinnya, saya akan memberitahu kepada kawan-kawan tentang master plan. Apa itu master plan? Master plan adalah dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur fasilitas umum di sosial sesuai dengan fungsi lahannya. Jadi pada peristiwa di video 2 situ terdapat adanya interaksi antara pihak STPN atau yang dipimpin oleh Pak Arsiyono dengan pihak pemerintah, staf kantor pemerintah desa
Punjung. Poin yang pertama yaitu pendekatan pembuatan master plan Desa Punjung yang melibatkan masyarakat, mencerminkan semangat partisipatif sesuai dengan nilai gotong royong dan kebersamaan yang menjadi bagian dari wawasan Nusantara. Jadi poin yang pertama itu pembuatan master plan sendiri itu melibatkan semua pengurus desa, kemudian turun ke kepala-kepala desa, kemudian tokoh masyarakat, dan kemudian nanti akan dikembalikan feedbacknya, kemudian direvisi lagi. Jadi sebelum adanya master plan itu ada istilah draft master plan, kemudian selesai adanya koreksi, kemudian nanti bisa direvisi, kemudian bisa disahkan. Poin tersebut relevan oleh wawasan Nusantara karena melibatkan banyak peserta, banyak masyarakat. Kemudian poin yang kedua, penekanan pada identifikasi dan pengembangan potensi fisik dan non fisik Desa Punjung adalah langkah sejalan dengan prinsip pemanfaatan sumber daya lokal. Sebelum master plan ada identifikasi potensi fisik dan fisik pada lahan. Di situ Bapak Aristomo memberikan potensi fisik, kemudian memberikan fasilitas berupa peta dan data yang relevan yang akan digunakan sebagai perencanaan master plan Desa Punjung. Prinsip tersebut, identifikasi tersebut sejalan dengan prinsip pemanfaatan sumber daya lokal. Kemudian yang ketiga, konsepsi pembangunan dengan pendekatan sosioekologi mencerminkan pemahaman akan hubungan yang kompleks antara masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Jadi isi dari master plan sendiri yaitu pertama ada konsepsi pembangunan. Yang dijelaskan di video ada terdapat 3, yaitu konsepsi pembangunan, kemudian zonasi pembangunan, dan juga pembidanan atau sektor pembangunan. Yang pertama, konsepsi pembangunan itu melalui pendekatan sosioekologi, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan yang disitu memikirkan tentang bidang ekonomi dan lingkungan agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu pembagian wilayah pembangunan menjadi di dalam video tersebut Desa Punjung sendiri itu dibagi zonasi wilayah pembangunannya menjadi 3 bagian, yaitu utara, tengah, dan selatan, yang mencerminkan perhatian terhadap diversitas geografis, budaya, dan ekonomi. Kemudian yang kelima, pembidanan atau pembinaan dalam pembangunan atau sektor pembangunan yang fokus pada sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan ekonomi yang mencerminkan upaya menggali potensi lokal sesuai dengan keberagaman ekonomi yang dianjurkan dalam wawasan Nusantara. Sekian. Oke ya, sebelum saya serahkan kepada pembahas, saya ingin tambahkan sedikit. Di video 1 bicara tentang kesejahteraan, di video 2 bicara tentang master plan, di video 3 bicara tentang leadership. Pertanyaan menariknya adalah apa hubungannya antara 3 video itu dengan wawasan Nusantara. Tadi ketika menjelaskan di video 1 saya jelaskan bahwa di level nasional wawasan Nusantara itu dianggap sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Nah kemudian itu diturunkan dari mulai level nasional, provinsi, kabupaten sampai ke level desa, yang kemudian dimaknai di level desa sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi sumber daya alamnya untuk membangun kesejahteraan. Kesejahteraan sudah dibahas di video 1. Untuk menunjukkan atau untuk mencapai kesejahteraan kan diperlukan perencanaan. Maka video 2 bicara tentang perencanaan. Master plan itu rencana induk, disebut rencana induk karena jangka waktunya panjang sekali. Master plan yang saya buat di Pucung itu berusia 20 tahun, 2022 sampai 2042. Itu berisi arahan apa yang harus dilakukan dari mulai 2022 sampai 2042. Nah kemudian itu kan
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Nanti di video 3 itu bicara tentang bagaimana master plan itu bisa diterapkan, dibutuhkan pemimpin. Maka di video 3 nanti muncul istilah leadership. Jadi video 1, 2, 3 itu sangat kental dengan wawasan Nusantara ya, dalam rangka membangun kesejahteraan, dibuat rencana dan kemudian dibuat pelatihan kepemimpinan. Oke, siapa yang berkenan membahas atau bertanya atau berkomentar tentang video 2? Yang ini duluan ya. Silakan Mas. Izin bertanya. Ya. Tadi salah satu isi dari master plan adalah konsepsi pembangunan, dan yang dimaksud oleh saudara Dias menggunakan pendekatan sosioekologi. Apakah hanya dengan pendekatan sosioekologi dan bagaimana poin tersebut relevan dengan wawasan Nusantara? Oke, ya bisa dipahami ya. Silakan narasumber. Ada yang mau tepuk tangan? Pelan-pelan tepuk tangannya. Silakan. Pertanyaannya bagus ya. Mudah-mudahan narasumber 2 bisa jawab. Mohon izin Bapak untuk menjawab. Jadi untuk melakukan persepsi pembangunan, yaitu masyarakat didekatkan oleh pemerintah, yaitu pemerintah melakukan pendekatan sendiri melalui 3 cara pendekatan. Salah satunya tadi sosioekologi, masyarakat supaya tahu hubungannya lahannya, tanahnya dengan apa yang akan dimanfaatkan, apa yang akan digunakan oleh pemerintah desa kepada lahan tersebut, supaya difahamkan tentang bidang ekonomi dan lingkungannya. Kemudian sebenarnya ada lagi, yaitu di bidang pendekatan partisipatif, yaitu peran masyarakat sendiri. Setelah masyarakat itu dikenalkan, masyarakat disuruh atau dipersuasi oleh perangkat desa, diajak kerjasama untuk memanfaatkan atau menggunakan lahannya dengan baik sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada namanya pendekatan input output. Di sini mohon maaf Bapak untuk bisa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan input output ini. Tapi yang saya tangkap itu tentang desa tersebut. Ketika kedatangan ingin didatangi oleh turis atau pelancong ataupun wisatawan, yaitu di situ pemerintah desa supaya bisa membangun infrastruktur di bidang pariwisata. Sementara seperti itu tentang pendekatan input output. Oke ya, saya tambahkan sedikit. Jadi kalau bicara tentang pendekatan pembangunan di level desa itu banyak sekali. Yang pertama memang pendekatan sosioekologis, nanti saya jelaskan apa itu pendekatan sosioekologis. Yang kedua ada pendekatan BCA, benefit and cost approach. Pendekatan yang memperhatikan manfaat dan biaya yang harus dikeluarkan. Itu nanti mirip dengan pendekatan input output. Berapa biaya yang harus dikeluarkan dan apa hasilnya, kira-kira begitu. Kemudian ada lagi pendekatan BMC, Business Model Canvas. Itu juga penting, nanti ada 9 elemen. Nah sekarang saya ingin fokus di pendekatan sosioekologis. Kenapa digunakan pendekatan sosioekologis? Pertama, ekologi di Kelurahan Pucung atau Desa Pucung itu unik. Dia berada di daerah Kars, daerah kapur, yang kalau tidak tepat penanganannya akan kesulitan menangani kehidupan di situ. Anda sering lihat di daerah kapur itu sulit sekali menemukan air permukaan tanah. Anda akan kesulitan menemukan air di permukaan tanah di wilayah kapur. Tetapi kalau kemudian Anda berkenan menggali lebih dalam, maka Anda akan menemukan sungai-sungai bawah tanah. Kondisi Kars yang seperti itu, maka solusinya adalah dengan membuat sumur bor. Ya. Jadi sumur yang bisa alat yang bisa memindahkan air dari air bawah tanah itu, dari air sungai bawah tanah ke permukaan sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, itu namanya ekologi. Jadi mengambil kebijakan berdasarkan kondisi ekologi, berdasarkan kondisi lerengnya, berdasarkan kondisi penggunaan tanahnya, berdasarkan vegetasi yang ada di atasnya dan sebagainya. Itu namanya ekologi. Bagaimana dengan sosialnya? Kan sosioekologi ya. Itu tentang masyarakatnya. Bagaimana masyarakatnya dididik agar mampu adaptif terhadap kondisi lingkungan yang serba terbatas. Saya sering menggunakan istilah syukur, cinta, kontribusi.
Pertama, saya ajak teman-teman di Desa Pucung itu untuk bersyukur bahwa mereka ditakdirkan hadir di situ, dan tentu Tuhan punya maksud. Tentunya maksudnya kebaikan ya. Sesudah bersyukur, maka mereka mulai mencintai wilayahnya. Sesudah itu mari berkontribusi sesuai dengan keahlian masing-masing. Ada yang pertanian, berkontribusi di bidang pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Nah, dengan bekal rasa syukur, rasa cinta, dan kontribusi, maka itu bisa membangkitkan semangat mereka untuk membangun wilayahnya. Makanya kemudian pendekatan saya sebut sebagai pendekatan sosio-ekologis. Masyarakatnya adaptif terhadap lingkungan, sehingga kemudian potensi wilayah bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya, yang nanya tadi mudah-mudahan cukup ya. Kalau yang pendekatan lain nanti Anda bisa baca di jurnalnya. Anda bisa klik di jurnal, tulis Aristiono Nugroho, nanti muncul beberapa jurnal. Anda bisa pilih jurnal yang cocok ya. Oke. Saya pikir cukup untuk narasumber 2. Sekarang applause buat beliau, narasumber 2. Terima kasih. Terakhir, narasumber 3 yang kita tunggu-tunggu ya. Naruhnya applause, silakan. Ini ya benar. Nah, ini punya muka. Oke, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Ramadhani, NIT 233459, asal saya dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, kabupatennya mana? Tentang Pontianak. Pontianak. Ada orang Pontianak di sini? Aku angkat tangan. Siap-siap jadi pembahas ya. Oke, applause buat Pontianak. Ya, silakan Mbak. Jadi saya akan membacakan 5 poin penting yang relevan dengan wawasan Nusantara yang berasal dari Wikipedia. Yang pertama, peningkatan kepemimpinan berbasis sumber daya agraria di Desa Pucung mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam memajukan wilayah dan masyarakat. Yang kedua, master plan Desa Pucung yang disusun secara partisipatif dengan supervisi dari dosen STPN menjadi landasan bagi kegiatan pelatihan leadership berbasis agraria. Yang ketiga, tujuan pelatihan melibatkan pemberian pengetahuan dan keterampilan leadership kepada staf kantor pemerintah Desa Pucung untuk mendukung pengelolaan sumber daya agraria sesuai dengan master plan. Yang keempat, output dan outcome kegiatan pelatihan mencakup pemahaman makna leadership, potensi agraria Desa Pucung, kompetensi leadership, strategi leadership, dan tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Yang kelima, pelaksanaan pelatihan melibatkan tahapan pembukaan acara, sambutan kepala desa, presentasi narasumber, diskusi terbuka, dan penutup acara, menunjukkan pendekatan yang holistik dalam mengembangkan kepemimpinan berbasis agraria. Sudah? Oke. Silakan membahas. Berdiri. Ya. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Dauri Rizky Nugraha, asal Kalimantan Barat. Saya Kotanya mana Mas? Pontianak juga? Tepatnya Kota Pontianak. Oke. Silakan. Saya ingin bertanya tentang bagaimana partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan master plan Desa Pucung mencerminkan semangat kolaboratif dalam merancang pembangunan wilayah tersebut. Oke, paham ya? Paham nggak? Diulang, dia belum paham. Sama-sama Pontianak masa nggak paham? Bagaimana partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan master plan Desa Pucung mencerminkan semangat kolaboratif dalam merancang pembangunan wilayah tersebut. Oke, paham? Nah, oke, paham. Ya, mari kita dengarkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan master plan Desa Pucung mencerminkan semangat kolaboratif karena melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan. Hal ini menciptakan rancangan yang lebih inklusif, memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara langsung, sehingga dapat lebih tepat sasaran dalam mencapai tujuan pembangunan wilayah. Kok bisa pas ya? Pas sekali jawabannya itu. Sudah puas? Jangan-jangan kalian sudah atur ya? Duduknya berdekatan. Jawabannya pas betul ya? Pertanyaannya dengan jawabannya pas. Oke, itu
surprise ya buat kita. Jawabannya bisa pas betul dengan pertanyaannya. Ya, terima kasih ya Mas buat anak nomor 3. Makanya saya pikir jangan-jangan sudah diatur pertanyaannya ya. Oke, sekarang lihat WA Group. Lihat WA Group kita, WA Group kelas C ya. Ya, WA Group kelas C, kemudian lihat yang PowerPoint-nya, pertemuan 5. Saya tidak akan bacakan seluruh isi PowerPoint itu karena waktunya nggak cukup. Sekarang sudah jam 9.03 ya. Kita kan harus segera bubar 9.10 ya. Maka kemudian saya minta Anda lihat slide kedua. Slide kedua itu gambarnya tentang Indonesia. Ada gambar yang merah itu wilayah Indonesia, yang putih wilayah negara lain. Oke, di slide kedua. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan itu, perhatikan slide kedua. Kemudian Anda pindah ke slide ke-7. Anda pindah ke slide ke-7, itu ada Ordonansi 1939, ketentuan tentang penentuan batas wilayah, yang batas wilayah itu ditentukan 3 mil dari tepi pantai. Nah, kemudian kalau ketentuan 3 mil dari tepi pantai itu diletakkan di slide kedua, maka Anda akan menemukan laut internasional. Artinya kalau penetapan yang 3 mil itu dilakukan, penerapannya dilakukan di slide kedua, di gambar itu, bagi yang ingin mengobrol silakan keluar. Bagi yang ingin mengobrol silakan keluar. Saya menghormati kalau Anda ingin ngobrol tapi di luar. Kalau di dalam Anda harus menghormati saya. Ya. Kalau soal pintar, kita semua pintar ya, jangan merasa lebih pintar. Oke. Kalau penerapan Ordonansi 1939 dilakukan di peta yang ada di slide kedua itu, maka akan ada laut internasional. Kalau ada laut internasional di situ, berarti kapal-kapal asing, terutama militernya, bisa masuk ke wilayah itu. Anda akan lihat ada laut internasional antara Jawa dengan Kalimantan, ada laut internasional antara Kalimantan dengan Sumatera, dan seterusnya. Sehingga kemudian akan bisa berlalu lalang militer di wilayah kedalaman laut kita. Dan itu membahayakan posisi Indonesia. Oleh sebab itu nanti Anda maklum, ada deklarasi Juanda, lihat slide ke-8. Di slide ke-8 itu ada deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu adalah pernyataan semacam proklamasi Indonesia, bukan proklamasi kemerdekaan, tapi proklamasi kewilayahan, bahwa wilayah kami itu termasuk laut pedalaman itu. Dan tidak ada laut internasional di dalam wilayah Indonesia. Maka kemudian ditarik garis batas dari pulau terluar mengelilingi Indonesia, sehingga Indonesia tidak mengakui adanya laut internasional. Itu deklarasi. Deklarasi itu hanya ngomong dulu, yang penting kan berani ngomong. Makanya saya selalu latih Anda berani ngomong, berani tampil ke depan. Indonesia juga begitu, tahun 57 berani ngomong. Ini wilayah kami, seluruh perairan di wilayah Indonesia adalah wilayah Indonesia, kedaulatan Indonesia, kapal asing tidak boleh masuk kecuali atas izin kami. Ngomongnya begitu. Maka kemudian deklarasi Juanda ditentang oleh banyak negara, terutama negara-negara barat. Tetapi kita didukung oleh 2 negara besar, yaitu Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Oleh sebab itu, kemudian Soekarno mengambil kebijakan membeli peralatan perang dari Rusia, dari Uni Soviet, untuk memperkuat angkatan laut kita. Sehingga di era 60-an, Indonesia adalah negara terkuat angkatan lautnya di wilayah selatan Asia. Sehingga kemudian itu menggentarkan, membuat gentar bangsa-bangsa lain yang sebetulnya mereka kuat juga. Tapi kan sudah gentar duluan, itu makanya saya sering bilang, pertama deklarasi, PD dulu, ngomong, sesudah itu perkuat militernya, nah kemudian perjuangan dilanjutkan. Kalau cuma begitu kan sewaktu-waktu bisa ada tentara, bisa ada orang infiltrasi ke dalam, maka kemudian dilakukan perjuangan diplomasi. Sesudah deklarasi, ngomong-ngomong, kemudian dilakukan penguatan angkatan laut, kemudian berikutnya perjuangan diplomasi. Apa itu perjuangan diplomasi? Berjuang di forum-forum kelautan internasional, berjuang di konvensi hukum laut internasional. Hasilnya tahun 82, seluruh dunia mengakui bahwa itu adalah wilayah laut Indonesia. Akhirnya kemudian wawasan Nusantara itu diakui sebagai kepulauan Indonesia, dan itu tidak boleh kemudian kapal asing masuk kecuali dengan izin. Makanya kemudian Anda paham ya, kalau nanti sekali waktu Anda lihat di YouTube bagaimana ketika Armada 7 atau sebagian kapal Armada 7 Amerika Serikat ketika masuk wilayah kita,
Begitu masuk perairan Indonesia, dia turunkan benderanya setengah tiang. Itu menunjukkan penghormatan bahwa laut itu wilayah kedaulatan Indonesia. Kemudian dia berlayar, kemudian kalau sudah keluar, baru dia naikkan lagi benderanya sampai penuh. Itu etika berlayar di perairan internasional. Jadi kalau masuk wilayah negara lain, turunkan bendera. Pertama minta izin lewat komunikasi, terus sudah diizinkan, maka kemudian turunkan bendera setengah tiang, baru lewat. Itu etika internasionalnya. Ya. Kalau tidak diizinkan, maka akan segera muncul pasukan penjaga perbatasan dan kemudian segera diminta untuk segera ke laut internasional. Begitu, ya. Itu diskusi kita hari ini. Saya pikir itu menjadi penting agar Anda paham betul kenapa deklarasi Juanda itu menjadi penting. Sehingga sekarang kita punya wilayah laut yang sangat luas, ya, dan itu sumber daya alamnya besar. Jadi ada gas di situ, ada minyak di situ, ada ikan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian penting buat dimanfaatkan. Itu materi saya hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekarang jam 9:09. Silakan kalau yang ingin bertanya. Sebelum kita bubar, biar nggak penasaran. Nanti materi yang lain Anda baca sendiri ya, karena kan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris saja Anda bisa, apalagi bahasa Indonesia ya. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.